Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Amalia, NIM 19010186. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Ada definisi, tujuan, dan ada kegiatan mitigasi. Kegiatan mitigasi ada sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Tetapi di sini saya akan memfokuskan pada saat bencana di dalam gedung. Dan definisi mitigasi bencana, yaitu ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam atau bencana non-alam. Tujuan mitigasi di sini adalah untuk meminimalisir adanya korban jiwa akibat bencana. Dan di sini ada kegiatan mitigasi bencana gempa bumi, yaitu sebelum gempa bumi. Yang pertama, kunci utama adalah mengenali apa itu gempa bumi. Pastikan bahwa struktur dan letak rumah aman dari gempa bumi. Kenali lingkungan tempat Anda bekerja, seperti letak pintu, lift, agar pada saat terjadi gempa bumi, Anda bisa menuju langsung ke jalur evakuasi. Dan yang ketiga, persiapan rutin pada tempat Anda bekerja dan tinggal, seperti mempersiapkan perabotan dan menghindari jatuh perabotan tersebut ataupun roboh. Dan yang keempat, penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Maka dari itu, seperti barang-barang elektronik, jangan ditaruh di tempat yang tinggi. Taruh di agak ke bawah, bagian bawah. Cek kestabilan benda. Dan yang terakhir, ada alat yang harus kita persiapkan di setiap tempat, seperti alat P3K. Dan selanjutnya, hal yang perlu kita persiapkan saat terjadi gempa bumi. Jika Anda berada di dalam bangunan, lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang seperti bangunan tinggi ataupun tiang listrik. Dan yang ketiga, jika Anda sedang mengendarai mobil, lebih baik Anda berhenti dan turun dari mobil, menjauh dari mobil tersebut. Jika Anda berada di pantai, hindari pantai tersebut karena berdampak tsunami. Jika Anda tinggal di daerah pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Dan selanjutnya yaitu hal yang perlu kita persiapkan setelah terjadi gempa bumi. Yang pertama, jika Anda berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan tersebut tertib, jangan menggunakan tangga berjalan ataupun lift. Dan yang kedua, periksa lingkungan sekitar Anda. Periksa apakah terjadi kebakaran, ataukah kebocoran gas, ataukah hubungan arus pendek listrik. Dan yang ketiga, jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan. Dan yang keempat, yaitu jangan berjalan di daerah sekitar gempa. Kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada. Dan yang keempat, kita harus lebih banyak mencari informasi ataupun mendengarkan informasi, karena itu sangat penting untuk kita apakah akan terjadi gempa susulan atau tidak. Yang keenam yaitu mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait. Dan yang terakhir, jangan panik dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan memfokuskan ke hal yang dilakukan saat terjadi gempa apabila berada di dalam ruangan. Yang pertama, tetap di dalam ruangan. Saat terjadi gempa, mungkin Anda akan tergoda untuk berlari keluar. Tetapi bagaimanapun tidak akan ada terjadi yang menimpa di luar sana. Jadi lebih baik Anda tetap berada di ruangan. Lakukan tindakan pencegahan seperti kita mencari meja, kita melindungi kepala kita di bawah meja.
atau mencari tempat tidur yang ada kolongnya. Jadi kita bisa bersembunyi di tempat tersebut. Cari tempat aman, ya seperti yang saya bilang barusan, di bawah meja ataupun di bawah kasur. Pertahankan posisi tersebut, karena setelah kita menemukan posisi yang aman, tetap berada di sana. Jangan bergerak dari posisi tersebut sampai gempa bumi berakhir. Dan yang terakhir, lindungi kepala dan wajah Anda. Atau Anda juga bisa melindungi pakai bantal, namun jangan sia-siakan waktu untuk mencari sesuatu jika gempa semakin besar. Cukup Anda melindungi diri Anda saja. Jangan mencari apapun itu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.